Di poin di sini yang kita bahas yang pertama, ya apa yang menyebabkan orang tidak mau beribadah padahal mereka orang Islam. Ya, pertanyaan berikutnya, ya apa faktornya gitu? Apakah faktornya karena faktor malas saja atau karena memang mereka kurang yakin terhadap rukun iman, ya, iman kepada Allah, ya, malaikat dan seterusnya, ya, di antaranya juga hari akhir. Apa karena mereka kurang meyakini itu, ya, atau karena memang faktornya malas saja? Mungkin bagaimana kira-kira pendapat dari Ustaz? Tafadhal. Baik, teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tadi antum sudah menyinggung ya terkait dengan fenomena yang terjadi gitu ya pada umat sebenarnya secara umum, atau ini sudah hampir menyeluruh gitu ya, terkait dengan menurunnya semangat mereka itu untuk menjalankan atau mengamalkan agama ini, atau mereka misalnya malas dalam hal ibadah. Sebenarnya kalau misalnya Anda melihat gitu ya, ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, dan hal ini memang kalau misalnya kata tadi antum ya, orang yang mengamalkan agama itu tidak pede, bahkan menjadi bahan bulian bagi orang-orang yang jauh dari agama. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat fenomena yang terjadi seperti itu gitu, lalu kemudian kita kaitkan dengan apa yang sudah diprediksi oleh Nabi 1400 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu kan sudah jelas. Kata Nabi kan, al-islamu bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Jadi Islam itu memang datang dalam keadaan dan kondisi yang sangat asing gitu. Jadi aneh gitu Islam itu pada awal-awalnya. Lalu kemudian wa sayaudu ghariban, dan akan kembali aneh juga. Akan kembali asing gitu. Nah itu memang sudah diprediksi oleh Nabi gitu, bahwa orang yang menjalankan agama ini memang akan terlihat asing, akan terlihat aneh. Bahkan kan dalam salah satu hadis itu kan sudah jelas, orang yang mengamalkan agama itu ibarat menggenggam bara gitu. Jadi kalau misalnya dipegang itu panas. Nah mungkin kita hari ini itu akan merasakan gitu lagi, akan merasakan fitnah-fitnah atau misalnya framing atau komentar-komentar negatif ketika kita mencoba untuk mengamalkan agama ini sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi. Difitnah Wahabi lah, atau yang lain kadrun lah, kadal gurun lah gitu, penyanjung atau penyembah onta lah, atau apa gitu, pokoknya macam-macam pokoknya. Nah itu memang adalah fenomena yang memang sudah diprediksi oleh Nabi bahwa hal itu memang akan terjadi. Namun kalau misalnya ditanya apa sebenarnya yang menjadi faktor dari semua hal itu gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda melihat tidak ada satu faktor yang sangat mendasar, kecuali memang karena kebodohan mereka itu terhadap agama. Nah karena begini rumusnya itu, orang yang sadar itu karena memang tahu gitu. Jadi pengetahuan itu akan mengantarkan seseorang itu pada kesadaran. Tapi memang tidak menjamin pengetahuan itu akan mengantarkan pada kesadaran. Artinya tidak semua orang yang sadar itu, tidak semua orang yang memiliki pengetahuan itu akan sadar. Contoh misalnya para pejabat kita hari ini gitu. Ya, para pejabat kita hari ini gitu, yang duduk di pemerintahan yang dolim terhadap rakyat, nebang pohon sembarangan, menggali tambang, membuat kerusakan yang sangat luar biasa, yang apakah mereka ini tidak tahu gitu efek, pengaruh, dampak dari semua yang mereka lakukan? Mereka itu pasti tahu gitu. Pasti tahu. Dan mereka ini bukan orang yang tidak berpendidikan, cuman nolnya mereka itu memang tidak punya nurani begitu.
tidak punya nurani. Jadi pangkal dari semua itu, kenapa itu terjadi? Kenapa semua itu terjadi? Memang karena kebodohan atau ketidaktahuan mereka, khususnya dalam hal agama. Nah, oleh karenanya Islam ini kan dilandasi dengan ilmu pengetahuan, dilandasi dengan ilmu Islam ini. Makanya kata siapa? Imam Al-Bukhari ya, disebutkan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi ilmu ini yang menjadi landasan bagi setiap perkataan dan juga amalan, itu adalah ilmu. Nah, orang hari ini memang ya jauh dari agama karena memang mereka itu tidak menganggap penting agama gitu. Buat apa sih agama itu? Ya karena memang sudah zamannya hari ini kita memang hedonis gitu, materialis. Segala sesuatu itu yang menjadi urgen atau sesuatu yang penting itu adalah dunia, adalah materi. Nah, agama itu sudah jadi jadi nomor sekian begitu. Atau bahkan kalau misalnya kita ingin melihat gitu ya, di tengah masyarakat yang jadi tolok ukur seseorang itu dihormati, dihargai, itu terkadang bukan karena keilmuan agamanya, bukan. Sok aja coba, ada seorang ahli dan ada orang yang kaya raya atau sultan. Kira-kira pertanyaan saya, kira-kira yang dihormati itu yang mana? Alimkah atau sultan? Pasti yang sultan itu. Ya. Pasti yang sultan itu yang dihargai, yang dihormati. Nah, itu kan sudah menunjukkan atau menjadi satu indikator bahwa umat itu memang tidak menganggap agama ini adalah penting. Nah, tadi memang kalau misalnya mereka kenapa jauh dari agama, ya karena faktornya itu adalah karena memang kebodohan mereka terhadap agama, karena mereka memang tidak mau mempelajari agama ini lebih mendalam. Nah, itu kira-kira Ustaz Arman berkaitan dengan pendapat anak itulah, melihat satu fenomena yang terjadi hari ini, kenapa umat ini jauh daripada agama.